Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya tiga poin yang kita pahami. Pertama adalah menjaga tauhid kita atau cara menjaga akidah kita dengan baik. Kedua adalah melihat sebuah qadaya asasiyah, masalah dasar kehidupan kita. Dan ketiga, kita akan tadabbur kembali mukhtasar, sekali lagi saya ringkasan yang saya bahas. Nah, semoga tidak ada kefasikan dalam apa yang saya ucapkan, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum, hai kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Haula, kalian semua. Ini menunjukkan intonasi keras Allah Subhanahu untuk kata ha antum, hai kalian. Haula, hai kalian semua. Tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Keluarkan apa yang kalian miliki, salurkan apa yang kita miliki fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap apa kita salurkan dalam infak kita, setiap apa yang kita salurkan dalam sedekah kita, ingat fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang kita keluarkan dalam harta kita, apa yang kita miliki lalu kita keluarkan, dan kita keluarkan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalam kefasikan, di jalan kemaksiatan, termasuk di jalan-jalan keburukan lainnya. Maksud catatan penting saya, misalnya kayak kita punya uang, setiap rupiah kita keluarkan entah beli rokok kah, entah beli apa kayak yang nggak bernilai, yang konteks bukan fi sabilillah, maka yang tegaskan faminkum may yabkhal. Jika engkau keluarkan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, faminkum, maka engkau masuk makhluk yang bakhil, makhluk yang Allah benci gitu. Bakhil itu makhluk yang yang Allah kerdilkan maknanya. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Setiap kebakhilan kita itu hanya untuk diri kita sendiri dan tidak menguntungkan. Dan Allah tegaskan sekali lagi, wallahul ghaniyyu, dan Allah maha kaya, wa antumul fuqara, dan kita makhluk terbatas. Di penekanan ayat berikutnya ingat, wallahul ghaniyyu, dan Allah maha kaya, dan Allah bisa memberikan rezeki pada seseorang dengan jangkauan pikiran yang bukan lintasan pikiran kita. Ada seorang ikhwah, ini sebuah kisah singkat yang saya ingin tegaskan. Seorang asatid lah itu, dan Allah memberikan sebuah rezeki tanpa tak terduga, walau alam bisaf, dengan jalur seperti apa itu. Dia berjalan di sebuah tempat, saya sebut namanya daerah PGC Celilitan. Dalam kendaraan mobilnya, dia sedang berjalan ingin pulang lewat PGC. Di tengah perjalanan dia menemukan seseorang setelah dipukuli gitu. Walau alam, apakah dia pencuri kah, apakah sedang berkelahi, walau alam. Dia berhenti sejenak dengan kesadarannya dan menyelesaikan masalah itu. Dan informasi yang saya dapat, orang dipukul karena pencurian. Lalu dengan tanggung jawab dia, sang ikhwan ini menggantilah uang itu dengan apa yang dicuri. Lalu sang walau entah sang pencuri atau siapa dibawalah dalam mobilnya. Dia pulang di tengah jalan sampai sebelum pasar induk. Dia berhenti, sehingga saya di warung Padang, dan beli makanan sebungkus buat sang orang ini, sang laki-laki kita, dengan sebungkus teh pula. Lalu dia pergi. Artinya singkat kisah, dia memisahkan orang yang sedang masalah dan membantunya, lalu dibawa pergi untuk menyelamatkannya itu. Di tengah jalan, karena dia khawatir walau alam bisa seperti apa kisahnya, inti kisah itu dia diturunkan di tengah jalan dan diberikan makanan, termasuk diberikan uang. Walau alam berapa rupiahnya saya tidak mengetahuinya. Tidak selang kemudian, sebelum lampu merah Cijantung yang saya ketahui, dia nggak saya nabrak mobil yang cukup mobil mewah, dan tanpa tersadar, singkat kisah, lupa sama mobil mewah adalah anak muridnya di masa lalu, di 5 tahun yang lalu itu. Dan rupanya 5 tahun lalu penangis pengajian di rumahnya dan pulang tanpa mendapatkan bekal apa-apa. Artinya kafalah dari sang undang.
Dan walau alam bisaf, kisah unik ini mengakibatkan Allah memberikan ingat wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, dan Allah maha kaya. Dan rupanya sang pemilik mobil mewah ini, dia pernah punya janji dengan almarhum ayahnya, dan hutang janji yang pernah mengundang sang ustadz ini. Dan inti kisahnya, sang ustadz ini diberikan amplop sebesar 50 juta rupiah karena hutang di masa lalunya, dan diberikan juga beberapa persen warisan dari almarhum ayahnya karena sang ayah itu pernah menitipkan amanah persentase berapa warisannya itu untuk diberikan sang asatidz ini. Ingat wallahul ghaniyyu. Ini salah satu singkat kisah ya. Allah maha kaya. Allah bisa memberikan rezeki seseorang tanpa terduga, tanpa kita duga, dan tanpa kita rencanakan. Dan Allah bisa mengkayakan kita dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Wa antum fuqara, dan kita makhluk yang kecil, kita makhluk terbatas, kita makhluk yang enggak berdaya, dan Allah bisa mencabut, bisa mengambil apa yang kita miliki dengan cara Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang tidak kita inginkan itu. Wa in tatalau yastabdil qauman ghairukum, dan jika kita masih membangkang dengan apa yang Allah perintahkan, jika kita masih bakhil dengan apa yang kita miliki, yastabdil qauman ghairukum, dan Allah akan mengganti kaum yang lebih baik dari kalian. Artinya ini sebuah tazkirah, kalimat intonasi keras Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tsumma la yakunu amsalakum, dan kemudian Allah akan gantikan kita dengan orang-orang lebih baik dari kita itu. Enggak ada di antara kita yang mau dibuang sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang ingin tidak dipedulikan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada di antara kita yang tidak ingin mendapatkan takdir kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya ikhwatal iman jami'an, dalam hadis Rasulullah SAW ada 3 amalan yang bisa menghadirkan keberkahan kepada kita. Keberkahan itu yang sangat dahsyat, yang bisa berlipat gandakan, yang sangat dahsyat sekali. Pertama adalah amalnya Quran kita, kedua amalnya bakti kita dengan Al-Quran, dan kedua amalnya sedekah kita. 3 amalan ini yang akan mengatakan kita hidupnya nggak akan pernah miskin. Yang Allah berikan hanya keberkahan, 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 dan keberkahan. Ingat, setiap manusia hanya butuh kebahagiaan. Di antara kita hanya menginginkan kebaikan, di antara kita ingin dijauhkan dari kerusakan, dari kemaksiatan, dari keburukan lainnya. Demi Allah, jaga harta kita, jaga setiap apa yang kita miliki, kita keluarkan, kita salurkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang kita miliki, apa yang kita keluarkan tidak bernilai dan malah mengundang kemaksiatan, mengundang kerusakan, dan mengundang kefasikan. Walau misal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.